Pernah nggak sih ngerasa jadi orang tua di zaman sekarang tuh kayak nyusun puzzle di tengah badai? Banyak banget nasehat yang kadang malah bikin bingung. Nah, kali ini kita bakal ngulik buku dari Dr. Aliza Pressman, The Five Principles of Parenting, yang tujuannya simple, biar kita nggak pusing dan cemas lagi, dengan kerangka kerja yang sederhana dan jujur aja lebih manusiawi. Oke, jadi perjalanan kita bakal kayak gini. Kita mulai dari kenapa sih jadi orang tua sekarang rasanya penuh tekanan, terus kita lanjut ke pola pikir yang melegakan, baru deh kita bedah 5 pilar praktisnya. Nanti kita juga bakal nemuin cara jitu buat nenangin diri, dan di akhir kita akan bahas tujuan utama kita semua, membangun ketangguhan anak. Coba deh kita akuin. Rasanya tuh setiap hari ada aja pakar baru yang ngasih tahu cara bener buat ngasuh anak. Bukannya ngebantu, semua info yang seringkali beda-beda itu malah bikin kita makin pusing kan? Nih, biar kebayang. Percaya atau enggak, di tahun 1962 ada dokter yang nyaranin bayi umur 6 bulan dikasih kopi hitam. Gila kan? Ini benar-benar jadi bukti ya kalau nasihat yang hari ini dianggap paling benar dari ahli, besok-besok bisa jadi bahan ketawaan. Jadi, ngerasa kayak ditarik-tarik ke sana kemari, antara harus super ketat atau malah terlalu bebas. Nah, Dr. Pressman negesin kalau ide-ide ekstrim kayak gitu tuh nggak akan berhasil. Kuncinya itu bukan jadi sempurna, tapi nemuin jalan tengah yang masuk akal buat keluarga kita. Nah, dari situ kita masuk ke ide yang, wah ini benar-benar melegakan banget. Lupain deh mitos soal orang tua sempurna. Ini bukan berarti kita nurunin standar ya, tapi lebih ke memahami apa sih yang sebetulnya paling penting. Jadi targetnya berapa dong? Apa harus 100%? Ternyata bukan. Angkanya adalah 75%. Ini yang disebut prinsip 75%. Penelitian nunjukin kalau jadi orang tua yang hebat itu artinya kita melakukan hal yang benar lebih sering daripada salah. Udah, itu aja cukup. Ini jujur mengubah segalanya soal cara kita lihat kesalahan. Salah itu bukan berarti gagal, tapi justru jadi kesempatan buat memperbaiki atau repair. Justru di momen-momen kita ngaku salah, minta maaf, dan nyambung lagi sama anak setelah kita mungkin kelepasan marah, ikatan kita sama mereka itu jadi makin kuat. Oke, mindsetnya udah dapat. Terus gimana prakteknya? Nah, disinilah kerangka kerja 5R ini masuk. Ini adalah pilar-pilar praktis yang ngebantu kita ngejalanin pola pikir cukup baik tadi buat ngebesarin anak-anak yang tangguh. Karena ujung-ujungnya kan ini, resiliensi. Apa sih itu? Gampangnya itu kemampuan buat beradaptasi dan bangkit lagi setelah ngalamin masalah, kesulitan, atau bahkan trauma. Jadi ini bukan soal gimana caranya biar nggak pernah jatuh, tapi soal gimana caranya bisa bangkit lagi. Jadi, ini dia nih 5R andalannya. Pertama, relationships atau hubungan. Ini fondasinya. Kedua, regulation atau regulasi buat ngelola emosi kita dan anak. Ketiga, reflection atau refleksi buat ngerti kenapa dibalik sebuah perilaku. Keempat, rules atau aturan yang ngasih struktur. Dan kelima, repair atau perbaikan pas kita bikin salah. Anggap aja ini toolkit kita sehari-hari. Coba deh kita ambil salah satu R tadi, misalnya rules atau aturan. Aturan yang pas itu ngebantu kita nemuin jalan tengah yang pas. Kalau terlalu permisif, serba boleh, anaknya malah jadi bingung dan ngerasa nggak aman. Sebaliknya, kalau terlalu kaku dan otoriter, anaknya malah jadi takut dan suka bohong. Nah, aturan yang jelas tapi penuh kasih sayang, itu ngasih struktur yang anak butuhin buat tumbuh. Sekarang, kita dalemin pilar kedua yuk, regulation atau regulasi. Dr. Pressman punya alat yang praktis banget buat ini. Dia nyebutnya kode sandi regulasi kamu. Gini cara kerjanya. Bayangin deh respon stres kita itu kayak sistem alarm di rumah. Pas ada pemicu, alarm peringatannya mulai bunyi. Nah, sebelum alarm utamanya bunyi kencang, alias sebelum kita meledak, kita perlu masukin kode sandi buat matiin alarm itu. Jadi, pertanyaannya sekarang, apa kode sandi kamu? Apa hal simpel yang bisa kamu lakuin buat matiin alarm stres itu sebelum kamu kelepasan? Misalnya, sebelum kamu teriak ke anak gara-gara mereka numpain susu. Kode sandi ini nggak perlu ribet kok. Buat banyak orang bisa sesimpel tarik nafas dalam-dalam yang pelan atau cuci muka pakai air dingin. Bahkan bisa juga pakai mantra pendek, misalnya ngingetin diri sendiri, situasi ini nggak bahaya kok. Tujuannya simpel, kasih jeda antara pemicu dan reaksi kita. Oke, yuk kita tarik benang merahnya lagi dan balik ke tujuan utama kita. Semua ini adalah soal mainin permainan jangka panjang dalam ngebesarin manusia-manusia yang baik. Dan ini dia kuncinya. Kelima R yang kita latih tiap hari. Hubungan, regulasi,
refleksi, aturan, dan perbaikan, itulah yang pelan-pelan ngebangun R yang keenam, resiliensi. Ini bukan sulap ya, tapi hasil dari hal-hal kecil yang kita lakuin tiap hari secara konsisten. Ini membawa kita ke sebuah pemikiran penutup yang dalam banget dari Carl Jung. Pada akhirnya, ngebesarin anak yang baik itu artinya kita juga harus jadi orang tua yang baik buat diri kita sendiri. Ini ngingetin kita kalau pertumbuhan kita sebagai pribadi itu sama pentingnya sama pertumbuhan anak-anak kita. Pertanyaannya jadi, gimana ya cara kita menyeimbangkan kebutuhan mereka dengan kebutuhan kita sendiri untuk bisa hidup dengan utuh?